Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi ke mata pelajaran yang kita mau pelajarin hari ini adalah sistem komputer, di mana materinya yaitu memahami sistem bilangan, yaitu bilangannya ada di komputer ya. Ada biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Kenapa sih kita belajar ini sih? Kenapa belajar angka sih? Ya karena kalian harus tahu komputer itu bahan elektronik. Elektronik itu hanya mengenal yang namanya listrik mati atau hidup, on or off. Nah, asalnya komputer itu hanya mengerti angka 0 dan 1. 0 itu mati, 1 itu hidup. Kalau di keyboard kalian itu ada huruf banyak, itu sebenarnya konversi dari angka-angka 0101 yang kalian nanti akan konversikan menjadi suatu huruf, simbol, angka. Nah, oleh karena itu kita akan belajar nih, bagaimana sih cara mengkonversikan dari angka 01 menjadi suatu huruf ataupun simbol dan banyak hal lainnya. Langsung aja. Nah, sistem bilangan itu sebenarnya basicnya ada 4 ya di komputer, yaitu ada biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, biner tersendiri itu terdiri dari dua basis angka, yaitu 0 dan 1. Ingat, 0 itu mematikan atau mati, 1 itu menghidupkan atau on. Seperti itu ya. Nah, dan ingat 0 ini dihitung kalau misalnya dalam sistem bilangan komputer. Untuk yang kedua itu ada desimal. Desimal itu 10 basis angka. 0 sampai dengan 9. Berarti nolnya itu dihitung ya, bukan cuma jadi pajangan doang nih. Nah, nolnya itu dihitung jadi urutan pertama nih. Nolnya itu 1, terus satunya itu 2, dan akhirnya 9 itu di urutan ke 10. Seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah oktal. Oktal itu basically-nya ada 8 ya. Nah, di startnya angka 0 dan di akhirnya urutan ke-8 itu angka 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi totalnya 8 ya. Nah, untuk yang terakhir nih heksadesimal agak sedikit unik. Karena di basis untuk penomoran di komputer itu paling besar sebenarnya angka 9. Kok nggak 10 sih Pak? Karena 10 itu pergabungan antara 1 dan 0. 11 itu pergabungan antara 1 dan 1. Nah, makanya langsung diganti nih sama sistem. Jadi angka 10 itu diganti huruf A. Dan nanti angka 15 itu diganti huruf F. Jadi totalnya ada 16 basis angka tergabung juga dengan hurufnya juga ya. Nah, ini nanti akan kita coba ya satu persatu. Nanti kita akan belajar nih konversi dari biner menjadi desimal, oktal, dan heksa. Kemudian desimal berubah jadi biner, oktal, dan heksadesimal. Begitupun nanti sampai heksadesimal berubah dikonversi jadi biner, desimal, dan oktal. Jadi masing-masing tahu nih teknik untuk konversinya. Nah, kali ini kita akan mengkonversikan bilangan biner menjadi desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, biner itu lambangnya 2 ya, karena 2 basis angkanya. Nah, desimal itu lambangnya 10 dan oktal itu lambangnya 8. Yang terakhir adalah heksadesimal, itu lambangnya adalah 16. Jadi jangan sampai salah ya. Next. Nah, kita akan mengubah nih. Kalau ada soal nanti bilangan contoh kayak gini. Nah, binernya itu adalah 11001. Nanti ada dalam kurungnya itu angka 2. Nah, kayak di atasnya nih. Nah, kayak ini nih. Ini angka 2 ya. Dan desimalnya ini dilambangkan dengan angka 10. Nah, gimana sih konversiin dari angka 11001? Lah, ini angka apa nih? Sandi Morse kah atau apakah? Nah, ini sebenarnya adalah ya tadi bahasa mesinnya, bahasa dasarnya on off ini. Nah, cara ngurubahnya kayak gimana sih? Gampang banget. Nah, kita lihat ya prosesnya. Nah, kita harus ngurutin dulu nih perpangkatan karena ini biner basically-nya ada 2 angka. Nah, makanya 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Dan yang terakhir itu ada pangkat 4. Sebenarnya bisa sampai pangkat 8 sih. Basically-nya itu karena di komputer tahu IP address kan. Nah, IP address itu sebenarnya totalnya ada sekitar 4 baris berisikan 4 tatanan biner. Nah, kita nggak usah pusing-pusing, lihat aja di sini dulu. Nah, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Terus kita masukin nih. Nah, ini kan adalah 11001 nih. Kita masukin di atas ya. Tapi kalian harus ingat. Nah, urutannya itu 0 dulu, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dari
sebelah kanan menuju sebelah kiri ya kalau perpangkatannya. Nah, kalau misalnya binernya itu harus dari sebelah kiri dulu, ngikutin soalnya ya. 11001. Nah, dari sini kita tinggal kalikan nih. 2 pangkat 0. Apapun kalau soalnya, contoh 3 pangkat 0, 10 pangkat 0, sejuta pangkat 0. Yang namanya pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, 2 pangkat 0 dikali 1 nih. 2 pangkat 0 dikali 1. Nah, satunya aktif. Nah, hasilnya jadinya 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi, apapun bilangannya, kalau di pangkatan 1, jadi bilangan dasarnya. Kalau 3 pangkat 1, ya 3. Sejuta pangkat 1, ya sejuta. Kayak gitu ya. Nah, 2 pangkat 1, 2. 2 dikali 0, ya hasilnya 0. Nah, hasilnya 0. Ya, percuma kalau udah dikalikan 0. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Tapi dikali 0 hasilnya juga 0. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu bukan 6 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, 8 itu berarti kita masukin nilainya karena dikalikan 1 atasnya ya. Lalu yang terakhir 2 pangkat 4. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Dan 16 ini muncul nilainya, bukan 0 ya. Kenapa muncul nilainya? Karena di atasnya dikalikan 1. Nah, jadi totalnya berapa sih? Nah, totalnya nanti kalian akan tambahkan semuanya. Nah, ditambahkan hasilnya berapa? 16 tambah 5, 16 tambah 8 tambah 1, hasilnya ada 25. Jadi, bilangan biner 11001 itu desimalnya adalah 25. Itu caranya. Gampang kan? Nah, sekali lagi ya. Nih, sekali lagi kita coba ya. Nah, ada soalnya kayak gini. Dari biner dikonversi menjadi desimal. Nah, binernya adalah 1010. Nah, desimalnya berapa sih? Nah, pertama tadi kan ada 2 pangkat 4 ya terakhir ya. Karena ini cuma ada 4 digit. Nah, makanya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan yang terakhir ada 2 pangkat 3. Karena ada 4 digit saja ya. Kalau tadi kan 2 pangkat 4 karena ada 5 digit. Selanjutnya kita kalikan dengan soal yang ada di layar ya. Pertama 1010. Nah, 1010. Ingat, 2 pangkat 0 harusnya 1, tapi karena dikalikan 0, atasnya 0, maka hasilnya 0. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Karena dikalikan 1, hasilnya muncul jadi 2. Nah, 2 pangkat 2 apapun nggak usah kalian hitung lagi, sebenarnya 4 karena dikalikan 0 jadikan 0. Dan yang terakhir 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, jadi berapa sih desimalnya? Kita jumlahin dulu. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi binernya, desimalnya dari angka biner 1010 adalah 10. Easy kan? Easy dong. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke oktal. Nah, masuk ke oktal ini agak beda ya caranya sama yang tadi ke desimal ya. Nah, untuk bilangan oktal kita akan ada contoh soal. Nah, nih udah ada ya contohnya, angkanya itu dalam kurung 2. Isinya adalah 110011. Nah, gimana nih untuk merubah ke oktal? Caranya kita pecahkan dulu bilangannya menjadi masing-masing 3. Nah, sebelah kanan kita start 3. Nah, sebelah kiri ikutin lagi 3. Nah, ini pas ya, soalnya ada 6 digit ya. Jadi enak baginya 33. Nah, dari 33 ini sama kita konversi seperti biner yang tadi. Yaitu kita pecah 2. Pertama kita sama seperti cara yang tadi ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Karena ini 3 saja ya kan, berarti mentok tuh di 2 pangkat 2 semuanya ya. Dan kita masukin soalnya 110 ya, samain sama soalnya. Kemudian kita kalikan 2 pangkat 0 1. Nah, 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 kali 0 ya 0. Nah, kita jumlahkan deh, berapa sih 2 tambah 1? 3. Sebelah kirinya
2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Terus masukkan soalnya. 1, 1, 0, 0, 1, 1 kalau dari kanan. Nah, hasilnya 2 pangkat 0 dikali 0 ya 0. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2 yaitu 4. Jadi kita tambahkan di sini 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk hasilnya itu nggak usah ditambahin lagi, tapi digabungkan ya dengan cara ditempelin aja. Jadi sebelah kirinya 6, sebelah kanannya 3. Jadi untuk bilangannya adalah 63. Jadi oktal dari biner 110011 itu adalah 63. Easy kan? Easy dong. Nah, cuma pecah dua, jadi pecah 3 gitu. Nah, kalau gimana bilangannya ganjil, Pak? Enggak sampai 6, ya kan? Contoh 4, contoh 5 gitu ya. Nah, caranya gampang. Caranya, nih ada soal nih. Ini ada 7 digit biner ya. 7 digit biner yaitu 1110011 triple 1 double 0 double 1. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita cacah lagi. Nah, seperti tadi dapetin 3, dapetin 3. Nah, ini kok cuma 1. Gimana nih cara ngitungnya? Gampang. Kalau misalnya ada minus, ada kurang, nggak dapet totalnya 3, maka kita tambahin aja 0 di belakangnya. Gitu. Jadi mempermudah kita deh. Hasilnya kan tidak terhitung kalau misalnya cuma 0. Lanjut. Setelah itu kita konversikan seperti tadi, sama persis ya. Tiga-tiganya dikonversikan. 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 2. Nah, kita hitung di 2 pangkat 0 dikali 1 ya 1. Dikali misalnya 2 pangkat 1, 2 dikali 1, 2. Dan yang terakhir kalau udah pangkat 0, nolin aja. Totalnya adalah 3. Selanjutnya ini ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tuh, bener kan? 2 pangkat 1 karena langsung 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Gitu. Selanjutnya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Seperti biasa, soalnya kita masukkan, kita hitung deh. Nah, 2 pangkat 0 dikali 1, doang kan yang ada dikali satunya. Ya udah, selebihnya nggak usah dihitung. Jadi totalnya 1. Jadi angka oktal dari bilangan biner triple 1 double 0 double 1 itu adalah 163. Tuh, gampang kan? Nah, yang terakhir yaitu untuk materi kali ini kita akan konversi dari biner ke heksadesimal. Itu lambangnya 16 ya. Nah, gimana sih ngitungnya? Nah, bedanya kalau tadi okta itu kita bagi 3, kalau heksadesimal itu kita bagi 4. Nah, seperti ini. Yang sebelah kanan dulu kita isi sampai 4. Nah, lalu sebelah kiri. Terus gimana dong kalau misalnya ini nggak lengkap, gimana? Kita bisa ngitung atau enggak? Ya bisa, sama aja seperti oktal tadi. Kalau minus, tambahkan saja 0. Itu sampai memenuhi kuota 4. Seperti itu. Langsung kita cacah lagi, kita pecah lagi. 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 3. Karena digitnya soalnya ada 4 ya. Nah, kita hitung deh. 2 pangkat 0 ya 0. 2 pangkat 1 dikali 0 ya kan 0. Nah, 4 ditambah 8. Jadi totalnya adalah 12. Nah, ingat kan? Angka terbesar itu dalam komputer itu adalah 9. Ya, 9 yang terbaca. Berarti kalau misalnya angka 10 A, angka 11 B, angka 12 jadinya C. Tepat sekali. Nah, lanjut. Berarti kita nggak nulis 12 ya, tapi kita nulisnya C. C. Yang sebelahnya nih 2 pangkat 0, 2 sampai 2 pangkat 3. Terus kita hitung hanya 2 angka doang kan yang ada kali satunya. Udah deh, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau 3 termasuk angka, nggak dirubah menjadi huruf. Jadi hasilnya adalah 3C. Nah, oktal dari angka biner 111100 adalah 3C. Gitu cara ngitungnya. Gampang kan? Nah, kalau
belum paham boleh diskusi. Nah, kita akan coba ya nanti. Kan nanti ada di Edmodo, masukkan soalnya adalah gampang banget. Tanggal lahir kamu dijadikan biner. Contoh, tanggal lahir saya adalah 1 Juni 1995. Nah, seperti itu ya, 1 Juni 1995. 1 Juni berarti kan ada 01, 06, 1995. Nah, 01. Nah, angka ganjil menjadi angka biner hidup ataupun 1. Angka genap termasuk 0 ya. Termasuk itu 0 itu dijadikan 0. 01 berarti 01 karena satunya tetap bilangan yaitu ganjil. Nah, 06. Nah, kan bulan Juni nih. Nah, 06 berarti kan 6 genap ya, berarti 0100. Nah, terakhirnya tahunnya 1995. 19 itu angka ganjil, 11. 95 lagi, 1995 berarti 1111. Nah, itu kalau tugasnya saya ya, karena tanggal lahirnya saya seperti itu. Nah, kalian coba biner kalian. Nah, kalian rubah menjadi bilangan tadi ya, desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, langsung jawab di Edmodo kalian ya. Itu aja, cukup jelas. Kalau kurang nanti kita discuss di Edmodo juga. Thank you untuk udah menyaksikan pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. See you.